Welcome back Youth and Teens GPD Kopo Permai di ibadah online kita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap rindu untuk memuji Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, ayo kita siapkan hati yang terbaik untuk menikmati hadirat Tuhan. Jangan lupa untuk mematikan notifikasi dan jangan buka aplikasi lain ya. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman. Jangan lupa juga tetap bawa doa untuk negara kita, supaya Tuhan pulihkan dan kita bisa berkumpul kembali. So, this is it. Enjoy the service. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, cara yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan ini lebih sungguh lagi. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Yesus, bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Yesus. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini Tuhan, untuk beribadah Tuhan, muji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan kiranya pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau kiranya berkatilah kami Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Mulai dari hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang menjadi sound engineer, dan juga yang menjadi videographer Tuhan. Tuhan kiranya berkatilah kami semua. Tuhan juga berkatilah jemaat yang menonton ibadah hari ini Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan berkat yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagaimana teman-teman semuanya? Apa kabarnya? Saya yakin walaupun kita berada di situasi yang sulit, kita tetap rindu untuk memuji nama Tuhan. Dan itu saya akan undang bagi teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Dia. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud penyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai,
bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Oh, bersalah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia, haleluya, yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia, haleluya, yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya menyiapkan hati kita masing-masing. Kita akan menaikkan satu pujian, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Yesus. Kami yakin Tuhan, Kaulah Bapa yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau setia,
Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan, Kau adalah Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Yesus. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia Yesus, haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus. Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada, kami kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga anak muda yang akan mendengarkan firman Tuhan, mereka juga diberkati Tuhan. Mereka bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur tentunya di dalam anugerah Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di mana Tuhan mencintai kita semua. Tuhan menyayangi kita semua. Walaupun mungkin di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, keadaan-keadaan yang mungkin tidak mendukung, tetapi kita percaya di situ ada Tuhan. Ketika kita berada di rumah, di situ ada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya di situ ada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, atau anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kita tahu mungkin di bulan-bulan ini tentunya banyak hal yang mungkin mengganggu kita, baik studi kita, baik pekerjaan kita, tentunya mungkin terganggu ya, karena kita membuat rencana-rencana yang mungkin sudah tersusun untuk beberapa bulan ini. Mungkin banyak rencana yang terhalang, tetapi saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Tema pada kesempatan ini yang saya akan bawakan buat kita semua, buat anak-anak muda yang diberkati Tuhan, yaitu melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membacanya secara bersama-sama sekali lagi. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekali lagi tema saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kalau kita
pelajari ayat-ayat ini, maka Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ditujukan kepada orang-orang yang sombong, ya. Yaitu bagi mereka yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Teman-teman, apakah kita berpikir besok kita akan ketahui apa yang akan terjadi? Tentunya untuk masalah hari besok, tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya masa lalu yang mungkin kita bisa bayangkan, oh ini yang terjadi ketika kita masa kecil, ya zaman-zaman dahulu kita tahu, oh, ini masa anak-anak saya, memori-memori yang masih keingat di dalam pikiran kita. Tetapi untuk hari besok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mau sehat, mau kuat, mau baik hidup, maupun mati, untuk hari besok kita tidak tahu. Bahkan bukan untuk hari besok saja, tetapi untuk sejam atau 2 jam ke depan kita tidak tahu. Tetapi Yakobus di sini menuliskan bahwa kita orang percaya itu kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Jangan seperti orang-orang yang sombong. Mereka itu merasa mereka besok oke-oke aja. Mereka mungkin secara materi mereka bisa ada. Mungkin mereka berkata, kalaupun mungkin saya terjadi apa-apa, saya punya uang. Tetapi bukan itu yang menjadi pikiran kita, yang ada di pikiran orang percaya. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, baik sejam ke depan atau mungkin besok hari, itu semuanya hanya Tuhan yang tahu. Dan kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan seperti orang-orang yang sombong. Di dalam Amsal 17 ayat 1, di situ firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di sini Amsal jelas mengatakan, jangan memuji, jangan berkata aku hebat, aku kuat. Jangan memuji. Kita bisa merencanakan sesuatu, tetapi jangan memuji diri kita untuk hari besok. Jadi saudara-saudara atau teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu merencanakan masa depan. Kita tentunya harus memikirkan. Di sini Yakobus tidak melarang, ya. Bahkan Alkitab tidak melarang untuk merencanakan masa depan. Di sini Yakobus malahan justru menganjurkan agar kita berkata bahwa kami akan, ya. Kalau kita membaca dalam Yakobus 4 tadi, kami akan berbuat ini dan itu. Kata-kata ini adalah perencanaan yang harus kita buat. Jadi Yakobus ingin mengajak kita untuk membuat suatu perencanaan. Akan tetapi perencanaan itu harus diberi catatan. Dalam firman Tuhan di situ dikatakan jika Tuhan menghendaki. Artinya kita tetap harus merencanakan masa depan sekaligus kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan dan keputusan yang kita harus buat. Di sini Yakobus berkata, jika Tuhan menghendaki. Jadi segala sesuatu yang kita sedang rencanakan, baik kita akan atau kita mau berbuat ini atau itu, kita harus katakan jika Tuhan kehendaki. Artinya di sini kita sedang melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Haleluya. Mari semangat teman-teman.
Ya, mungkin di rumah, saya capek, saya bosan, jenuh, hari-hari ini sangat memusingkan. Seharusnya di dalam bulan ini saya harus ke Hong Kong, atau saya harus ke Bali, saya harus kemana-mana, saya harus touring. Bosan, capek ya, mungkin capek ya. Tapi segala sesuatu yang mungkin kita sudah rencanakan, entahkah bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan yang lalu, atau sudah planning bahkan setahun yang lalu, bukan berarti kita tidak beruntung. Kita sama-sama beruntung karena kita dalam Tuhan. Karena ketika kita katakan jika Tuhan kehendaki, berarti segala sesuatu yang kita sudah pikirkan, atau segala sesuatu yang kita sudah buat ini dan itu yang sudah sedang kita kerjakan, semuanya kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga saya percaya di saatnya nanti kita cuma berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi teman-teman, semangat, be strong, kuat, sehingga kita akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nah, di sini saya belajar ya, ada beberapa penulis yang mendefinisikan tentang perencanaan. Di sini Dr. Randes H. Malayu SP Hasibuan berkata, perencanaan adalah sejumlah keputusan yang mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi setiap rencana mengandung 2 unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Jadi ketika kita buat tujuannya apa, baru ada rencana-rencana, ini yang harus kita buat, yang akan kita lakukan. Jadi untuk rencana itu tentunya kita ada tujuannya. Ketika teman-teman di dalam tahun ini mungkin ingin kuliah, saya ingin masuk di kampus ini, tentunya pasti ada tujuannya. Saya ingin kuliah di bagian A atau B atau C. Tujuannya supaya saya bisa bekerja di sini, gitu ya. Tentunya hasilnya mungkin belum kita lihat ketika kita mulai masuk di perkuliahan itu, ketika kita mulai kuliah, atau ya kita mulai kuliah. Tetapi kalau kita tidak punya tujuan, tentunya kita akan cuma berkata, yang penting saya kuliah, yang penting saya bukan saja kuliah, kerja. Saya kerja, saya punya gaji, yang penting saya kerja. Gaji saya, ya udah, yang penting saya kerja. Tujuannya, kamu buat apa gaji kamu? Nggak tahu. Ya berarti kita juga kerja tidak ada tujuan. Ya jadi sebuah perencanaan itu tentunya kita harus punya tujuan. Saya kerja, punya pekerjaan 10 juta. Bukan pekerjaan 10 juta ya. Saya punya gaji 10 juta. Kalau teman-teman bayar kos 1 juta, makan 1 juta, 8 juta saya mau buat apa ya? Tujuannya saya pingin kredit rumah. Berarti kita punya tujuan. Tetapi kalau kita punya gaji 10 juta, yang penting saya kerja, berarti ya kita kerja tapi sayang kita tidak punya tujuan. Yang artinya begitu juga teman-teman yang mungkin pingin kuliah di tahun ini, pikirkan baik-baik tujuannya untuk apa, ya, sehingga hasilnya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini maksudnya ya, Dr. Randes H. Malayu katakan. Terus di sini John katakan, perencanaan adalah proses menentukan bagaimana mencapai suatu tujuan, begitu tujuan itu ditetapkan. Jadi John di sini berkata tujuan dulu,
kita tetapkan apa, baru kita buat rencana. Jadi rencana itu adalah sebuah proses. Pelan-pelan sampai tujuannya itu berhasil. Haleluya. Tetapi apa maksud firman Tuhan? Ya, maksud firman Tuhan tentang perencanaan. Ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan berbeda ya dengan orang-orang yang ada di dunia. Kalau orang di dunia punya rencana, tentunya banyak yang kita lihat semuanya tujuannya untuk wow gitu ya. Tapi kita beda. Ada firman Tuhan katakan di Amsal 16 ayat 3, di situ firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Amin. Terus Amsal 19 ayat 21, 2 ayat saja ini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Banyak rancangan, tetapi firman Tuhan juga katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka segala rencana akan berhasil. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang artinya, kalau kita mau berhasil di dalam segala rencana kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, di sini ada contoh-contoh, bagaimana Alkitab mencatat bahwa orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Kalau kita melihat, kalau kita belajar, tentunya banyak hal ya, banyak hal yang kita bisa pelajari menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita supaya kita tidak salah untuk merencanakan atau merencanakan segala sesuatu. Contohnya adalah Saul. Saul itu kita tahu dia adalah raja pertama, raja Israel. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15, ketika dia menjadi raja, di situ Tuhan berkata kepada Saul bahwa semua orang Amalek harus ditumpas, harus dibasmi. Jadi tidak ada yang tersisa. Ya, jangan bawa apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3, di sini firman Tuhan berkata dulu, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ternyata di sini kisahnya orang Amalek ini menghalang-halangi orang Israel untuk pergi dari Mesir ya, di dalam perjalanan padang gurun ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi semuanya harus dibasmi. Terus di ayat yang ke-9 sampai 11 di situ, tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala bawaan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik pada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi di sini kita melihat Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Saul harus seperti ini. Ya. Saul harus seperti ini. Tetapi Saul tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan atau rencana Tuhan. Akhirnya apa yang
menjadi akibat dari menolak atau tidak mengikuti apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Akhirnya Saul ditolak Tuhan. Saul ditolak Tuhan. Mengapa? Karena Saul di sini dia memakai rencananya sendiri rencananya sendiri. Tuhan berfirman jangan bawa ini. Tetapi ketika dia lihat mungkin semuanya baik, oke semua. Wah sayang ini, sayang itu, sayang ini. Akhirnya dia memakai rencananya sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan lagi. Mengerikan. Kita juga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda, ketika Tuhan berfirman, kita harus berbuat seperti ini. Hati-hati. Jangan kita sudah mengerema firman Tuhan. Oke, firman Tuhan sudah berkata di dalam hati saya seperti ini, seperti A, B, C. Harus kita lakukan. Tetapi apa? Kita memakai logika kita, pikiran kita, rencana kita. Oh kayaknya ini baik. Kayak ini oke. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata apa yang menjadi pikiran kita, rencana kita, itu bukan rencananya Tuhan. Marilah kita memakai rencananya Tuhan, sehingga kita dibuat berhasil. Kalau kita membaca seterusnya, di situ Saul juga mengandalkan kekuatan sendiri. Dia juga tidak mau menerima masukan, bahkan meremehkan orang lain. Daud itu dia remehkan. Karena apa? Dia sombong. Masakan Daud itu kecil mau mengalahkan Goliat, meremehkan orang lain kan? Tapi dia nak tahu bahwa Daud itu sudah melibatkan Tuhan, sehingga apa? Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17. Ya. Kalau Saul tipenya orang yang memakai rencananya sendiri, tetapi bedanya Daud melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, di situ Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembu dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, Allah sebarisan orang Israel, yang kau tunggangi itu. Yang artinya Daud ketika dia berperang, dia mempunyai rencana, saya mau mengalahkan Goliat. Tetapi dia berkata, aku datang membawa nama Tuhan. Amin. Luar biasa kan? Dia tidak memakai katanya, aku datang dengan badan kecil saya. Tidak. Dia cuma berkata, saya datang dengan membawa nama Tuhan. Apa yang terjadi kepada Goliat? Goliat langsung tewas di tempat. Karena apa? Dia memakai rencananya Tuhan. Amin. Terus yang kedua, ketika dia dalam rencana untuk membangun rumah Allah, Daud berhasil. Dia berkata, masakan saya sudah tinggal di rumah sedangkan bait Allah harus tinggal di tenda. Dia sudah mempunyai rencana, saya ingin membuat rumah untuk Tuhan. Kenapa? Apa Tuhan tidak izinkan? Tuhan izinkan terjadi walaupun bukan Daud yang membangun, walaupun anaknya. Daud mempersiapkan untuk pembangunan rumah Allah. Karena apa? Dia menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan benar enggak saya harus lakukan seperti ini? Ketika Tuhan setuju, maka di situ dikatakan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tawari 17 ayat 1-2. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihat aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda.
Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Kenapa Daud berhasil di dalam rencananya? Karena dia melibatkan Tuhan. Dan Tuhan menyertai Daud. Dia berkata, sekalipun aku di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Di dalam peperangan, dia dibuat berhasil. Karena apa? Karena dia melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini ada 3 poin terakhir. Bagaimana supaya kita berhasil? Atau bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan sehingga kita dibuat berhasil? Yang pertama, kita harus memulai dengan doa. Kalau kita membaca Yakobus 4 ayat 2, di situ firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang pertama, kita harus memulai dengan doa. Kita harus memulai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus bersama dengan Tuhan, kita mulai bersama Tuhan. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya tujuan kita, rencana kita berhasil. Kita tidak memakai pikiran kita memakai rencana yang dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, kita harus memulai dengan doa. Daud, dia dibuat berhasil karena dia memulai dengan doa. Dia mulai bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus memulai dengan kita harus jangan bersahabat dengan dunia. Jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita baca di dalam Yakobus, di situ firman Tuhan berkata, jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita adalah musuh Allah. Kita buat rencana, tujuannya oke, rencananya salah. Kita memakai hal-hal yang bersifat dengan dunia. Apa yang terjadi? Kita adalah musuh Allah. Kita buat rencana tapi kita menipu orang. Supaya dikatakan berhasil. Menipu orang. Atau merugikan orang. Kita buat rencana tetapi salah kaprah. Salah tujuan. Kita memakai hawa nafsu kita untuk kesombongan kita. Jangan sampai kita anak-anak muda seperti itu. Kita harus buat rencana tetapi jangan kita bersahabat dengan dunia. Kita harus benci hal itu. Kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kita dibuat berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 10, di situ firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang pertama, kita harus memulai dengan doa. Bagaimana rencana kita harus berhasil dan beruntung? Kita harus memulai dengan doa. Jangan bersahabat dengan dunia. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan meninggikan kita. Siapa yang meninggikan kita? Harta kita kah? Tidak. Kalau kita baca dalam Yakobus 5, di situ firman Tuhan berkata, hai kamu orang-orang yang sombong, segala sesuatu yang kamu miliki, emas dan perak, semua ngengat dimakan api. Tetapi kalau kita mempunyai rencana dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Bukan orang lain. Oh, kamu hebat, kamu luar biasa, anak-anak muda. Oh, kamu masih umur begini hebat, luar biasa. Tidak. Karena Tuhan yang meninggikan kita. Nama Tuhan yang meninggikan kita, bukan manusia. Haleluya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berhasil, tujuan kita berhasil, rencana kita berhasil, dan kita memperoleh berkat-berkat rohani, jiwani, dan jasmani,
kita berkata, semuanya ini karena Tuhan, semuanya ini karena Tuhan yang meninggikan saya, semuanya ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan, karena semuanya berkat Tuhan. Di situ Tuhan melihat, ini anak yang rendah hati, ini anak muda yang rendah hati, luar biasa. Engkau setia dan engkau berhasil. Puji Tuhan teman-teman, diberkati Tuhan. Ketiga hal itu yang harus menjadi bagian kita. Bagaimana rencana kita berhasil, ini yang saya harus ulang-ulang. Kita harus memulai dengan Tuhan, kita harus berdoa. Jangan kita bersahabat dengan dunia. Dan ketika kita berhasil, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam situasi dan kondisi akibat COVID mungkin sekarang ini, teman-teman, ini tentunya tidak mengenakan di dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, banyak rencana-rencana mungkin kita yang tertunda atau terhambat oleh karena masalah ini. Tetapi kita yakin dan percaya. Maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap terus melibatkan Tuhan. Jadi ini kesimpulannya. Dan yakin saudara, pada akhirnya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tetap melibatkan Tuhan dalam rencana, tetap berdoa, maka kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jadi saudara-saudara, jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, kita mau beruntung, libatkan Tuhan. Kita mau berhasil, libatkan Tuhan. Kita membuat rencana, libatkan Tuhan. Maka tujuan-tujuan yang kita ingini, kita akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Semangat teman-teman. Kuat, luar biasa, karena anak muda GPD Kopo Perman, anak-anak muda yang luar biasa karena bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu ingin menyanyikan satu lagu berkaitan dengan tema ini tentang rencana yang harus kita buat atau rencana yang bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, mengiringmu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
berpegang teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan, rencana kami Tuhan sebagai anak-anak muda, kami mau serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau bawa semuanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau seperti Daud Tuhan, segala sesuatu rencananya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan semua atas seizin dan rencana-Mu Tuhan. Sehingga Daud dibuatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Biarlah setiap rencana kami Tuhan sebagai anak-anak muda Tuhan, kami mau tetap ada bersama dengan Tuhan. Kami mau mulai dengan doa. Kami tidak mau menjadi sama dengan dunia, tapi ketika kami berhasil, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Engkau yang akan meninggikan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Biarlah menjadi pedoman bagi kami anak-anak muda Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintah kami Tuhan, untuk mengatasi wabah corona ini Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, tim medis yang di garis depan Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Kami anak-anak muda GPDI Kopo Permai Tuhan, Engkau berkati kami satu demi satu pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil. Rencana-rencana kami Engkau buat berhasil Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bersalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi
di hadapannya.